Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jasrul dengan NIM 224751110 dengan program studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Kendari. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dalam mata kuliah Fundament Ilmu Pembelajaran. Di presentasi kali ini, saya akan mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh tentang teori konstruktivistik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Teori konstruktivistik adalah teori belajar yang menyatakan bahwa pengetahuan tidak diperoleh secara pasif tetapi dibangun secara aktif oleh individu melalui pengalaman, interaksi, dan refleksi. Dalam pandangan ini, proses belajar adalah proses konstruksi makna di mana peserta didik mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Pengertian menurut para ahli, menurut Piaget, konstruktivistik adalah proses pembentukan pengetahuan melalui interaksi aktif antara individu dan lingkungannya. Ia menekankan bahwa anak-anak membangun pengetahuan mereka sendiri melalui tahapan perkembangan kognitif. Menurut Vygotsky, menyatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dan budaya, di mana individu membangun pengetahuan melalui bimbingan orang lain, guru atau teman sebaya. Dalam zona perkembangan proksimal atau disebut JPD. Menurut Brunner, berpendapat bahwa belajar adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan struktur kognitif yang sudah dimiliki. Ia juga menekankan pentingnya penemuan, discovery, learning dalam proses belajar. Poin penting. Yang pertama, belajar adalah proses aktif. Peserta didik membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman, bukan menerima begitu saja dari guru. Dan yang kedua, konteks nyata penting. Pembelajaran lebih efektif jika terkait dengan situasi atau masalah dunia nyata. Tokoh utama. Yang pertama, Jean Piaget, mengembangkan kognitif konstruktivis. Yang kedua, Lev Vygotsky, mengembangkan sosial konstruktivis. Dan yang ketiga, Jerome Brunner, mengembangkan teori spiral kurikulum. Prinsip utama. Yang pertama, pengetahuan dibangun bukan diterima secara pasif. Yang kedua, belajar adalah proses aktif dan bermakna. Yang ketiga, interaksi sosial penting dalam membangun pengetahuan. Keempat, konflik kognitif mendorong perkembangan pemahaman. Yang kelima, pengalaman nyata memperkuat pembelajaran. Dan yang terakhir, belajar bersifat individual dan unik. Aplikasi dalam pembelajaran. Pembelajaran berbasis masalah. Siswa diberikan masalah nyata yang harus mereka pecahkan. Mereka mencari informasi, berdiskusi, dan merumuskan solusi secara mandiri atau kelompok. Yang kedua, pembelajaran kooperatif. Siswa bekerja dalam kelompok untuk berbagi ide dan membangun pemahaman. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator. Guru membimbing dan mendukung proses belajar siswa, bukan hanya memberikan informasi. Keempat, refleksi dan metakognisi. Siswa diajak merefleksi proses belajar mereka untuk memahami apa yang telah dipelajari dan bagaimana cara mereka belajar. Dan yang terakhir, pembelajaran kolaboratif. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas, berdiskusi, dan saling belajar. Hubungan dengan perkembangan kognitif. Yang pertama, belajar mengikuti tahap perkembangan kognitif. Jean Piaget menyatakan bahwa anak-anak belajar sesuai dengan tahap perkembangan kognitif. Sensorimotor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Dan yang kedua, zone of proximal development (JPD). Lev Vygotsky menekankan bahwa perkembangan kognitif terjadi optimal ketika siswa belajar dalam zona perkembangan proksimal, yaitu
area di mana mereka bisa belajar dengan bantuan orang lain. Ini juga prinsip penting dalam pendekatan konstruktivistik. Dan yang ketiga, aktivitas kognitif sebagai dasar dalam konstruktivistik. Proses berpikir seperti mengamati, menganalisis, dan menyimpulkan adalah inti dari belajar. Ini sejalan dengan perkembangan kognitif yang mencerminkan peningkatan kemampuan untuk berpikir kompleks. Hubungan dengan perkembangan afektif. Perkembangan afektif yaitu aspek emosional, sikap, nilai, dan motivasi dalam diri seseorang. Berikut penjelasannya. Motivasi intrinsik meningkat karena pembelajaran konstruktivistik memberi kebebasan untuk mengeksplorasi dan mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi. Siswa cenderung lebih termotivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan karena paksaan eksternal. Kedua, membangun rasa percaya diri dan tanggung jawab. Ketika siswa diberi peran aktif dalam proses belajar, mereka merasa lebih memiliki kontrol atas pembelajaran mereka, sehingga meningkatkan kepercayaan diri dan rasa tanggung jawab. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap positif terhadap belajar. Pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan kehidupan siswa mendorong munculnya sikap positif seperti rasa ingin tahu, keterbukaan terhadap ide baru, dan kegigihan. Hubungan dengan perkembangan psikomotor siswa. Hubungan teori konstruktivistik dengan perkembangan psikomotor siswa sangat penting, terutama karena pendekatan ini mendorong pembelajaran aktif dan praktik langsung yang merupakan dasar dari keterampilan psikomotorik. Berikut penjelasannya. Yang pertama, belajar melalui praktik langsung. Teori konstruktivistik menekankan pembelajaran berbasis pengalaman nyata. Siswa tidak hanya mendengar atau melihat, tetapi melakukan sendiri suatu kegiatan seperti merakit alat, menulis, menggambar, atau melakukan eksperimen. Dan yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar. Aktivitas seperti membuat proyek, simulasi, atau eksperimen memungkinkan siswa mengasah kemampuan koordinasi tangan, mata, kelincahan, kecepatan, dan kekuatan fisik yang masuk dalam ranah psikomotor. Dan yang ketiga, belajar sambil bergerak. Kegiatan seperti permainan edukatif, drama, atau role play memungkinkan siswa bergerak aktif sekaligus membangun konsep dan pemahaman sehingga terjadi sinergi antara kognisi dan motorik. Kesimpulan, teori konstruktivistik menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial. Teori ini relevan dengan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa karena mendorong pemikiran kritis, motivasi intrinsik, serta keterampilan praktis. Dalam penerapannya, guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar bermakna, kontekstual, kolaboratif. Dengan demikian, teori ini mendukung pembelajaran yang holistik dan berpusat pada siswa.